Paling tidak kita bersyukur Allah telah menganugerahkan nikmat kesehatan untuk kita. Kemudian Allah berikan juga kesempatan kita untuk berhadir di majlis yang mulia ini untuk satu niat yang kita kedepankan adalah li talabil ilmi. Allah melalui Rasulnya Baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang berniat untuk menuju suatu majlis dan yang dia niatkan itu adalah litarabil ilmi, maka Allah akan membuka lebar pintu rahmat dan berkatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin mengutip sebuah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Mungkin Bapak Ibu yang punya HP buka Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yang saya baca adalah kalam Allah, perkataan dari Allah Sakhal. Apa yang Allah ucapkan di dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 155. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Aku, kata Allah, pasti akan menguji hamba-hambaku. Apa bentuk ujian Allah itu? Minal khawf, dari rasa ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat, kekurangan harta benda dan jiwa-jiwa yang melayang, dan buah-buahan yang tidak menghasilkan apapun. Lalu Allah tutup firman-Nya dengan wa basyyiris sabirin. Bapak sekalian, kalau kita cermati belakangan ini hampir di seluruh pelosok penjuru negeri tercipta ini berbagai macam bencana terjadi. Betul, Bu? Di Kalimantan umpamanya banjir begitu besar banjir. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat apalagi. Dan banjirnya itu tidak tanggung-tanggung. Di Kalimantan Tengah ada satu daerah dekat Sampit itu, di sebuah pedesaan bumbuan rumah itu gelap semua. Kalau kita perkirakan itu lebih dari 2 meter. Banyaknya korban, tapi sayang tidak terekspos. Di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur terjadi goncangan bumi, terjadi gempa bumi,
yang kadarnya 7,4 magnitudo, sejajar dengan kurang lebih 5,4 skala Richter. Kemudian terakhir baru-baru ini kita mendengar duka yang dalam saudara-saudara kita yang berada di sekitar Lumajang dan sekitarnya. Allah Akbar, mereka berjibaku, mereka berjuang untuk menyisihkan lumpur-lumpur atau debu-debu yang menghujani kota Lumajang dan sekitarnya, utamanya di sekitar kaki gunung Semeru itu. Allah Akbar. Allah memberikan ujian dan cobaan kepada umat Rasulullah. Allah telah memberikan ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Ada sebuah pertanyaan begini: apakah Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya? Tidak. Tidak sama sekali. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Dengarkan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada kita semua. Apa kata Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku untuk kalian semua. Dan aku jadikan kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan, aku haramkan bagi kalian sesama manusia. Maka perintah Allah, jangan sekali-kali kalian untuk berbuat zalim. Ini peringatan dari Allah. Ternyata bencana-bencana, ujian-ujian dan cobaan yang Allah pilih dalam bentuk banjir, dalam bentuk gunung yang meletus, dalam bentuk tsunami, dalam bentuk penyakit, COVID dan sebagainya adalah satu. Pertama, banyak manusia yang mengkafirkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kita sering mendengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Iya, itu surah Ibrahim ayat 7. Diawali dengan wa if fa in ta'azzana rabbakum. Ketika Allah memberikan sebuah pernyataan, hai hamba-hambaku, jika kalian bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian, apa kata Allah? La azidannakum, pasti akan bertambah nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian mengingkari, mengkufurkan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan, ketahuilah wahai hamba-hambaku, inna azabi, sesungguhnya azabku, kata Allah, sungguh luar biasa perihnya azab Allah. Nah sekarang apa yang terjadi? Buka Al-Quran surah ke-30 ayat 41. Kenapa Allah menurunkan ujian dan cobaan ini? Jawabannya Al-Quran surah ke-30 ayat 41. Apa yang Allah ucapkan? Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah tampak berbagai macam kerusakan di atas dunia ini, baik di laut maupun di daratan. Akibat apa? Akibat ulah tingkah manusia itu sendiri, kata Allah. Coba panjenengan buka surah apa tadi? Surah yang ke-30, surah Ar-Rum ayat 41. Zahara fasad, telah tampak berbagai macam kerusakan di bumi ini. Ada di lautan,
dan tercemarnya laut. Banyak karang-karang yang mengakibatkan kapal yang kadang-kadang pecah. Kemudian di daratan, gunung meletus, tsunami terjadi di mana-mana. Apa kata Allah? Bima kasabat aydin nas, karena akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Lalu kata Allah, lidziqahum ba'dal ladzi 'amilu, maka aku rasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan itu. Untuk apa Allah memberikan cobaan? Untuk apa Allah mengazab? Untuk apa Allah mengiqab orang-orang yang akibat kerusakan yang mereka perbuat sendiri? La'allahum yarji'un, agar mereka semua sadar dan kembali ke jalan Allah. Coba Bapak-Ibu sekalian, di Kalimantan Bu, saya orang Banjarmasin. Umur saya sekarang udah 62 tahun. Belum pernah terjadi banjir. Hanya 2 tahun, 3 tahun terakhir ini. Kenapa Kalimantan tidak banjir? Sungainya gede-gede, panjang-panjang. Ada sungai Kapuas, ada sungai Barito, sungai Martapura, sungai Amanit, berbagai macam sungai, sungai Mahaka. Tapi kok banjir sekarang ini ya Allah? Banjir. Dahulu hutan yang menjadi primadona di sana, kainnya habis semua ditebang. Habis kayu dari Kalimantan ini Bu. Jadi begitu gampang air yang turun dari atas itu tidak lagi tertahan oleh akar-akar yang mengikat air, itu tidak ada lagi. Semuanya blast turun ke bawah. Lalu duka apalagi yang kami terima? Batu bara dikeruk, diangkat sedemikian rupa, banyak lubang-lubang besar yang di dalamnya ada merkuri, berbagai macam racun di dalamnya. Turun dia ke bawah, banyak ikan-ikan di sungai yang mati, dan semuanya tidak bisa menampung lagi air hujan yang begitu tinggi curahnya. Kemudian air laut yang naik terjadi rap, mau mana lagi? Akhirnya semua perkampungan tenggelam. Allah Akbar, akibat ulah manusia itu sendiri. Tetapi siapa pelakunya itu? Apakah kita orang kecil? Tidak, ya kan? Apakah orang-orang miskin? Tidak. Tetapi pelakunya adalah orang-orang kaya, orang-orang yang bermodal besar. Bagaimana cara menambah kayu yang begitu besar-besar itu? Mereka pakai alat yang super modern. Bagaimana untuk mengkeruk batu bara di dalam bumi itu? Mereka butuh ekskavator yang besar-besar yang harganya berapa miliar-miliar itu. Apa kita yang memiliki? Apakah orang-orang Kalimantan? No. Semua orang-orang yang berkantong tebal. Mereka yang berbuat kezaliman di bumi Allah. Maka kata Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 25, Allah mengatakan begini, yang maknanya artinya adalah, hendaklah engkau pelihara dirimu dari orang-orang zalim yang ketika dia berbuat zalim, maka siksa itu tidak hanya mengenai mereka, tapi juga mengenai kalian-kalian, kita-kita yang berada di sekitar orang zalim itu. Ya Allah, ya Allah. Maka Islam mengajarkan begini, kalau kita temukan sebuah kemungkaran yang ada di antara masyarakat ini, apa tugas kita? Cegah perbuatan itu. Betul Bu? Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang menemukan kezaliman, kemungkaran, tindakan-tindakan yang tidak disukai oleh Allah, cegahlah perbuatan itu, perilaku itu dengan apa? Dengan tanganmu. Maksudnya apa? Kekuasaanmu. Maka pentingnya negeri, pejabat-pejabat yang dia merasa ini adalah perbuatan yang zalim, dilarang. Kamu jangan sembarangan menebang pohon, jangan sembarangan mengeluh, perhatikan ekosistem dan sebagainya. Diberikan peringatan, dilarang itu. Tetapi kata Rasulullah, jika kamu tidak mampu juga mengeluarkan peraturan-peraturan
sehingga mereka tidak berbuat itu, apa yang kita lakukan? Falyughayyirhu dengan lisan kita. Sampaikan berbagai macam sebab akibat kalau Anda menggali tanpa memperhatikan lingkungan begini, kan pejabat punya kekuasaan untuk itu. Kalau kita tidak mampu, kata Rasulullah, falyughayyirhu biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Artinya apa? Kita tidak punya kedudukan. Siapalah kita artinya? Kita tidak bisa menegur, tidak bisa membuat peraturan-peraturan. Yang paling utama untuk mencegah kemungkaran itu benci perbuatan itu. Ini sudah menjadikan kita tidak ikut-ikutan mendukung kezaliman itu. Tetapi kata Rasulullah, ini adalah selemah-lemah iman. Jadi apa? Akibat dari kezaliman, kemungkaran yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di bumi Allah, dan begitu dia rakusnya untuk mengeruk hasil bumi, maka Allah turunkan murkanya, azabnya kepada orang-orang yang mengingkari segala nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, apa penyebabnya terjadi bencana di sana sini? Perhatikan surah Al-A'raf, bukan surah ke-7 ayat 96. Ayat 96. Ibu yang punya HP mau dibuka Al-Quran surah ke-7 surah Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan semua ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allahu akbar. Apa kata Allah? Sekiranya sebuah penduduk atau sebuah masyarakat, sebuah rakyat, suatu negeri, suatu kota, suatu negara, mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah, amanu wattaqau. Apa yang Allah janjikan? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, akan aku bukakan selebar-lebarnya rezeki barakah dari langit dan bumi. Itu janji Allah kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka ada ungkapan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka Allah berikan jalan keluar segala macam bentuk kesusahan-kesusahan. Atau dengan bahasa lain, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka tidak ada kesusahan yang akan ia alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan rezeki dari Allah yang tidak dia duga dari mana asalnya rezeki itu. Allahu Akbar. Dua jawaban. Pertama, bima kasabat aidinas, kerakusan manusia itu sendiri. Dan yang kedua adalah mereka tidak beriman dan mereka tidak bertakwa kepada Allah. Allah turunkan azab kepada mereka. Kenapa? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu bagaimana sikap kita? Kan kita tidak bisa menolak semua apa yang sudah Allah takdirkan, bentuk bencana ini, kebanjiran. Bagaimana kita menghindar? Tidak sempat. Mobil kita tenggelam, rumah kita tenggelam, motor kita tenggelam, semuanya banyak. Kembali ke firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'in, yang menakutkan. Takut kita dengan banjir, kebakaran, macam-macam. Aju, kelaparan. Bu, waktu saya di Kalimantan,
membantu saudara-saudara saya yang kebanjiran. Ya Allah ya Rabb, begitu dukanya orang-orang yang kebanjiran itu. Rumah terendam semua, dapur semua terendam. Dari mana kami makan? Saudara-saudara kami itu tidak bisa makan kecuali mendapat pasokan dari luar. Tetapi juga bermasalah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjibaku mereka untuk memberikan sumbangan, tapi sulit untuk sampai ke tempat lokasi kejadian karena medannya begitu sangat berat. Ya Allah ya Allah, hanya mengharapkan air hujan. Ada pun juga yang datang dengan kapal, dengan propelor atau dengan speed. Yang kami butuhkan adalah air bersih untuk minum, bertahan hidup. Kami butuhkan makanan yang sudah siap makan. Jangan kalian kirim beras, itu gak ada gunanya. Bagaimana kami memasak? Gak ada. Paling yang praktis adalah ketika mereka kirim Indomie atau seperti. Tapi bagaimana kami untuk memasaknya tidak ada air panas, tidak ada air bersih? Ya Allah ya Rabb, begitu dukanya orang-orang yang mengalami ujian-ujian seperti ini. Al-khawf, takut kita dengan kejadian-kejadian itu. Tetapi itu lagi, siapa yang pelaku kezaliman ini? Orang-orang gede, orang-orang di atas sana, ya, bukan kita. Kami adalah orang miskin di Banjarmasin, di Barawa, Baik Kandangan dan sekitarnya. Masyarakat biasa mereka tidak menikmati hasil kayu, tidak menikmati hasil batu bara, emas, semua dinikmati segelintir orang-orang kapitalis, dikuasai oleh segelintir orang-orang yang bermodal besar. Ya Allah ya Rabb. Nah, tindakan kita, sikap kita wise, harus bijak. Apa itu? Wa basyiris sabirin, kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu, Bu? Allah menjelaskan, orang-orang sabar adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang sabar itu ketika ditimpa musibah, kebakaran kah, kebanjiran kah, erupsi gunung apapun, yang dengan ikhlas keluar dari mulutnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan harta benda, nyawa sekalipun, ketika jiwa-jiwa melayang, apa yang diungkapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rabb, maka tindakan kita sekali lagi, terima ujian itu dengan sabar dan selalu banyak kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah selalu melimpahkan anugerah kesabaran untuk kita. Semoga Allah menganugerahkan bagaimana kita istiqamah untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kematian itu kan sesuatu yang misteri, iya kan? Adakah yang tahu kapan kita meninggal, kapan kita harus mati? Tidak ada yang tahu. Bi ayyi ardin tamut, di bumi mana engkau akan mengakhiri hidupmu. Nah, tadi tidak seorang pun yang mengetahui kapan kita harus meninggal. Nah, untuk itu berdoalah, ya Allah ya Rabb, ikhtam lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah hidupku hidup yang penuh dengan kebaikan. Maka doa kita, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bis sa'adah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Jadi yang kita inginkan, ya Allah, akhirkan hidupku penuh dengan kebajikan-kebajikan, amal saleh yang aku lakukan, ya Allah.
Jangan kau akhirkan hidupmu dalam keadaan suk. Suk itu apa? Jelek. Kejelekan yang naudzubillah min dzalik. Maka saya pernah memberikan sebuah pengajian di Jawa Pos di Geraha Perma. Ada sebuah acara, tapi acaranya itu arisan sih, arisan. Tapi ada musik. Masya Allah. Sebelum saya diberikan amanah atau kesempatan untuk menyampaikan tausiah, Bapak Ibu pada joget-joget semua tuh. Ya Allah ya Karim, saya bilang, kok bisa sebuah arisan ada musik, ada organ tunggal itu, dan penyanyi juga pakaiannya, aduh saya bilang ini nggak tepat sih dipakai di sini. Tapi karena saya menghormati Sahibul Bait, ya saya hadir. Tapi apa yang terjadi? Mereka berjoget. Ada yang berjoget, ya Allah ya Allah. Maka waktu saya menyampaikan tausiah, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya al-fakir, hanya sekedar saling berbuat islah, memberikan sebuah peringatan. Kalau ibu-ibu berjoget, bapak-bapak berjoget, tiba-tiba gedung jatuh. Ini husnul khatimah apa su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Kalau panjenengan nonton di YouTube itu banyak orang-orang ketika joget asik, benar jatuh, ya. Su'ul khatimah. Tapi bagaimana seorang bupati Bandung, Allah mayarham Pak Odeh, ya, dia punya anak yang habis Quran, Allahu Akbar. Ketika beliau sudah selesai melaksanakan sunnah tahiyatul masjid dan bersiap untuk mengisi khutbah di mimbar, Allah takdirkan beliau wafat di tempat itu. Ya Allah ya Rabb, ini yang dimaksud dengan husnul khatimah. Bu, maukah ibu menjadi manusia Allah yang akhir hidup ibu menjadi husnul khatimah? Allah Akbar. Saya pun mau banget Bu. Siapa yang tidak mau? Ya kan? Nah, maukah saya memberikan sebuah tausiah? Saya juga mendapatkan dari guru saya di Hongkong. Sudah tua guru saya ini. Waktu saya bersilaturahmi, Ustaz, tolong saya berikan nasihat. Apa yang harus saya jalankan? Begini, Ananda, maka saya Ananda Halim. Ada suatu perilaku yang ringan-ringan saja, tapi kalau engkau lakukan ini, Allah akan menjaga akhir hidupmu menjadi husnul khatimah. Apa itu? Jangan batalkan diri kita dari berwudu, Allah Akbar. Kecuali kalau panjenengan dalam keadaan berhalangan, ya kan? Ini nasihat guru saya, simpel saja, ringan. Nama saya Halim. Kamu jangan tinggalkan dalam keseharianmu untuk selalu menjaga wudumu, kata beliau. Allah Akbar. Dulu saya tidak pernah melakukan itu, Bu. Jarang-jarang, kecuali seorang berwudu kan begitu. Tapi setelah saya mendapatkan tausiah dari ustaz saya itu, ya Allah ya Rabb, enak Bu. Dengan kita berwudu, kita suci diri kita. Dengan kita suci berarti kita, mulut ini tidak akan sembarangan berbicara, tidak akan berbuat ghibah, tidak akan menghina orang, tidak akan membuli orang. Kenapa? Kita jaga mulut kita dengan wudu. Allahu Akbar. Mau ibu melaksanakan itu, Bu? Insya Allah. Tidak berat kok. Pertama memang agak kaku. Wah, saya bakal apa enggak ini? Udah bunuh aja, gampang kok. Tinggal masuk ke kamar mandi atau dimanapun kita berwudu. Setelah kita berwudu berdoa, ya Allah, Allah akan jaga, kata guru saya, dan engkau akan dijaga akhir hayatmu bi husnil khatimah. Apalagi Ustaz? Ente jangan banyak dong, sanggup nggak? Katanya gitu kan.
Insya Allah Ustaz, kalau hanya sekedar wudhu sih mau saya jaga itu. Nih, satu lagi kita bilang. Nah ini mungkin agak berat nih. Tapi kalau sudah panjangan biasa, gak ada masalah kok. Satu, jangan lupa saban hari minimal membaca setengah lembar Al-Quran. Minimal ya, minimal ini. Ini kan satu lembar, setengahnya aja. Saya gak menuntut baca dengan baca one day one juice, oh my God, terlalu berat itu. Setengah lembar aja deh dulu. Kalau sudah menjadi habit, kebiasaan, tambah lagi deh satu lembar A, B, saya kasih B, baca. Yang kedua apa Ustaz? Itu sudah saya amalkan, saya bilang. Saya ikut program One Day One Juice untuk grup saya waktu kuliah. Saya ikut program One Day One Juice untuk teman-teman saya waktu di Gontor. Ikut saya terus. Ya bukan saya takabur, bukan saya riak, bukan. Ini memberikan ibrah pelajaran. Ya, kalau bapak ibu-ibu yang masih agak berat, makanya minimal sudah setengah lembar deh. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Selalu saban hari itu baca Al-Quran. Seringkas. Yang kedua apa? Nah ini yang berat. Ini berat. Jangan engkau melupakan menegakkan 40 rakaat dalam sehari semalam. Wih, berat nih. Apa itu? 17 rakaat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 17 rakaat. Betul? Yang lainnya berapa lagi? Rawatibnya Bu. Rawatibnya tambah 12. Tambah 12 rawatibnya. Memang kalau tidak biasa berat ya, berat. Tapi ya coba aja, coba dulu. Pengen nggak kita husnul khatimah? Mau kan? Tempuh apa ini yang dinasihat. Ternyata juga Ustaz Adi Hidayat, saya buka YouTube-nya, beliau menyampaikan yang sama. Jadi sumbernya mungkin sama, pastinya sama ya. Jadi kata Ustaz saya, 17 rakaat itu yang wajib nih, ditambah 12 rakaat yang rawatibnya. Apa itu rawatib? Yang mengikuti sholat wajib. Sunnah-sunnah yang mengikuti sholat wajib disebut dengan rawatib. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 6, ya kan? 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, 10 tambah lagi 2 rakaat setelah zuhur menjadi 12, menjadi totalnya berapa itu? 17 tambah 12 berapa Bu? 29. 11 rakaatnya dari mana nih? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Terjawab. Ibu melakukan yang wajib 17 rakaat, ditambah rawatibnya 12 rakaat, tegakkan qiyamul lail 11 rakaat, 2 salam, ditutup dengan witir 3 rakaat, 11 menjadi totalnya 40 rakaat digabung dengan sholat sebelumnya. Itu sih terserah panjenengan aja. Kalau saya insya Allah mengamalkan. Saya mohon ya Allah, berikan saya kesehatan ya Allah untuk selalu istiqomah tunduk dengan apa yang Engkau syariatkan. Rasulullah, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti sunnahku. Kan sudah saya sampaikan itu. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, tegakkan sunnah-sunnah Rasul. Nah, bagian dari sunnah Rasul itu ya itu tadi 12 rakaat. Tahiyatul masjid juga boleh. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, lakukan itu semua Bu. Insya Allah kita berdoa ya Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sudah cukup malam Bu, saya minta maaf agak sedikit terlambat datang karena saya juga tadi mengisi pengajian di Masjid Al-Ukhuwah di Pemilihan sana Bu. Kita mengaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini semata kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon mudah-mudahan saya juga diberkati oleh Allah
mampu untuk menjalankan apa yang saya sampaikan itu. Utamanya buat saya ini. Kalau saya hanya bisa berucap, tapi saya tidak melakukan apa yang saya sampaikan, kurang ajar manusianya. Seperti itulah Allah katakan. Kamu hanya bisa menyampaikan, tetapi kamu sendiri tidak melakukan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jaga wudu sebentar hari itu. Batal wudu, kecuali ibu sudah menstruasi, beda itu. Yang kedua, jangan lupa baca Al-Quran minimal setengah lembar, minimal, lebih afdal. 1 juz luar biasa. Dan yang ketiga, jaga 40 rakaat. Kalaupun juga tidak mampu, yang pertama aja deh, wudu dijaga, kemudian Al-Qur'annya jangan ditinggalkan. Tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Kita tutup dengan membaca Sayyidul Istighfar. Ingat Bu ya, Sayyidul Istighfar, kuatnya rajanya istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li ya Allah faghfir li ya Allah faghfir li fa innahu la yaghfirul dzunuba illa anta. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.